Suksesi negara berasal dari kata state succession atau succession of state, yang berarti penggantian atau penggantian negara, yang artinya penggantian dari predecessor state, negara yang digantikan, kepada successor state, negara yang menggantikan. Dasar hukum 1. Konvensi Wina tahun 1978, yakni Konvensi Wina mengenai suksesi negara dalam hubungan dengan perjanjian internasional. 2. Customary International Law. 1. Suksesi universal. Dalam bentuk suksesi ini tidak ada lagi international identity dari suatu negara predecessor state karena seluruh wilayahnya hilang. 2. Dalam suksesi parsial ini, negara predecessornya masih eksis atau tetapi sebagian wilayah memisahkan diri menjadi negara merdeka atau bergabung dengan negara lain. Contoh dari bentuk suksesi ini adalah hilangnya Timor Leste. Teori-teori. 1. Common Doctrine atau Universal Doctrine. Teori ini menyatakan ketika terjadi suksesi negara, maka seluruh hak dan kewajiban predecessor beralih pada suksesornya. 2. Clean State Doctrine. Teori ini muncul akibat kurangnya dukungan dari kelompok negara baru merdeka. Dalam teori ini menjelaskan bahwa saat terjadi suksesi negara, semestinya negara baru mulai dengan lebar dan bersih. 3. Konvensi Wina. Keberatan-keberatan yang muncul dari dua teori tersebut, kemudian muncullah sebuah teori yang baru yang tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1978 tentang suksesi negara. Mengambil contoh peristiwa suksesi yang terjadi pada Uni Soviet. Pecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara merdeka. Latar belakang. Uni Soviet merupakan sebuah negara komunis di Eropa Timur dan di Asia Utara yang berdiri sejak November 1917. Pada tahun 1990-an, Uni Soviet runtuh. Ketika menjelang pertengahan 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik. Saat kemerosotan ekonomi akibat korupsi dan bobroknya kritokrasi serta budaya politik yang semakin monolitik, negara-negara pecahan Uni Soviet yang sekarang ini terbentuk berkat kebijakan Presiden Mikhail Gorbachev yang menguatkan glasnost dan perestroika. Salah satu isi kebijakan ini adalah negara-negara bagian boleh memisahkan diri dan menjadi negara sendiri. Jika terjadi suksesi negara, aset negara atau kekayaan negara yang meliputi gedung, tanah, dana negara yang tersimpan di bank, alat transportasi, pelabuhan, dan sejenisnya beralih kepada negara pengganti, successor state. Kekayaan Uni Soviet beralih kepada 15 negara pecahannya. Uni Soviet runtuh menyisikan kepingan-kepingan negara berkedaulat, Rusia bersama republik lainnya, minus negara Balkan. Bekas raksasa komunis ini membentuk sebuah uni baru. Mengenai hutang luar negeri Uni Soviet, suatu memorandum kesepakatan telah buat antara kedua belas negara pengganti Uni Soviet. Kesepakatan tersebut berisikan suatu sistem sederhana, yaitu tanggung jawab yang bersifat solider dari semua negara atau klaim. Para sarjana berpendapat bahwa successor state tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh predecessor state, karena Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara dan Uni Soviet sendiri hilang. Arsip-arsip. Terkait dengan sifat publik dari arsip ini tidak bisa dibantah. Akan tetapi dalam sebuah pelaksanaannya dapat menimbulkan komplikasi. Arsip ini disimpan oleh pemerintah daerah mengikuti dengan nasib wilayah masing-masing. Perjanjian suksesi atas Uni Soviet menyebabkan beralihnya keanggotaan negara tersebut di dalam PBB kepada suksesornya, yaitu Rusia.